kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dengan saya, Eni Sukarmi dari SDN 1 Bausan Lot. Saya, Arun Fana dari SMA 1 Merayu. Saya, Didi Nurakim dari SDN 3 Naya. Dan kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan puji. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Didi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Didi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, menyaksikan ya. Pak Didi, ini kan kita akan melaksanakan coaching. Coaching di sini konteksnya adalah supervisi akademik, gitu Pak Didi. Dan saya nanti izinkan saya bertugas menjadi seorang observer atau pengamat Pak Didi ya. Dan agar nanti apa yang dilakukan oleh Pak Didi itu sesuai dengan apa yang akan saya nilai, maka izinkanlah saya Pak Didi untuk menyebutkan beberapa kriteria yang akan saya sampaikan atau beberapa kriteria yang akan saya gunakan untuk menilai Anda ini. Yang pertama, ketika saya nanti menjadi observer atau pengamat, saya akan melihat prinsip coaching yang dilakukan oleh Pak Didi. Prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan. Tentu Pak Didi sudah paham kemitraan dalam coaching. Kemudian yang kedua adalah proses kreatif. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Paham Pak Didi ya? Ya. Kemudian yang kedua nanti juga saya akan melihat beberapa inti atau kompetensi yang harus Anda perlihatkan nanti, di mana yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang bobot. Nah, kira-kira Pak Didi, ketika saya nanti menilai Pak Didi dari ketiga hal yang baru saja saya sampaikan, menilai yang mana Pak Didi? Nanti saya mengambil dua kompetensi, yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang kedua mendengarkan pertanyaan yang bobot dengan menggunakan teknik pasar. Oke, nanti akan saya nilai itu Pak Didi ya. Kemudian yang sangat penting di sini, Pak Didi dalam melakukan supervisi klinis, supervisi akademik melalui metode coaching, Pak Didi harus memperlihatkan nanti adalah tahap-tahap tilta Pak Didi. Tentu Pak Didi sudah paham yang dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Tentu Pak Didi sudah mempelajarinya ya. Iya Pak. Apakah Pak Didi sudah siap nanti untuk melakukan coaching? Sudah, siap. Siap. Segera dipersiapkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Beni. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Didi. Alhamdulillah kabar saya baik. Hanya saja ini saya ada sedikit masalah nih Pak. Oh, begitu. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu? Jika Pak Didi tidak sibuk, apakah boleh kita berbincang sebentar Pak? Tentu saja, Bu. Silakan, Bu. Kebetulan saya jawab kosong. Dan ngomong apa yang diharapkan nanti untuk percakapan kita kali ini. Ini kalau jika Bapak Didi tidak sibuk, ini saya ingin sharing dari menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Dengan mungkin setelah sharing dengan Pak Didi, nanti saya akan memperoleh gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan selanjutnya. Oh, memangnya ada masalah apa, Bu? Kok kelihatannya ada kebingungan. Jadi begini Pak, jika saya itu ada satu siswa saya yang sering tidak memperhatikan pada saat pembelajaran. Dia sering mondar-mandir, berkeliling sambil bernyanyi-nyanyi pada saat jam pelajaran, sehingga itu mempengaruhi teman-temannya dan mengganggu pembelajaran Pak. Oke, baik. Tadi Bu bilang ada satu siswa yang suka berkeliling sambil bernyanyi pada saat pembelajaran. Dan teman-temannya ikut-ikutan. Apakah itu sudah menelusuri penyebabnya dari masalah ini? Kemudian dari skala 1 sampai 10, di mana posisi itu sekarang dalam mengatasi masalah ini untuk menyelesaikan masalah yang berada di sekarang? Sudah Pak, sepertinya saat ini saya sedang berada di skala 7
karena saya sudah mengingatkan anak tersebut, saya sudah membuat keyakinan kelas, saya juga sudah melakukan restitusi. Oh begitu. Nah, berarti ada usaha yang sudah Ibu lakukan. Ibu ingin meningkatkan dari 7 tadi, ingin meningkatkan ke level berapa yang diharapkan? Saya ingin meningkatkannya ke level 9 Pak, semoga bisa. Baik Bu, nah, dari pengamatan Bu ini kira-kira mengapa anak tersebut melakukan hal itu? Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata jawabannya itu ya karena sekedar suka saja Pak. Karena anak ini memang sangat aktif, jadi gampang bosan dalam mengikuti pembelajaran atau duduk lama di dalam kelas seperti ini. Baik-baik. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal Bu Eni yang diharapkan dari anak tersebut ini idealnya bagaimana? Tentu saja saya menginginkan anak tersebut agar bisa mengikuti pembelajaran saya dengan tenang dan tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Kalau begitu apakah ada yang bisa Bu Eni lakukan untuk meningkatkan motivasi tadi? Ibu berkata motivasi apa usaha itu untuk meningkatkan motivasi belajar tersebut? Jadi berdasarkan pengamatan dan penyelidikan saya, ternyata saya itu perlu menerapkan sebuah metode dan strategi pembelajaran yang lebih menarik agar siswa-siswa saya itu tidak merasa bosan belajar di kelas. Jadi hal yang akan saya lakukan yaitu dengan menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang lebih menyenangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Saya akan memperbanyak seperti ice breaking, kemudian bermain peran, juga mengajak anak-anak bernyanyi, memahami materi hafalan melalui lagu, agar anak-anak saya tertarik dengan pembelajaran saya dan akhirnya anak-anak tidak merasa bosan lagi. Tadi Ibu sudah memberikan usaha untuk meningkatkan metode tersebut dengan usaha-usaha tadi yang bisa meningkatkan motivasi belajar. Baiklah Bu, luar biasa dengan kita melakukan kesepakatan ini. Selanjutnya apa rencana yang akan dilakukan dengan langkah-langkah? Rencana yang akan saya lakukan yaitu untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih variatif lagi Pak. Kemudian saya juga akan mengupdate semua informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tujuan pembelajaran yang saya laksanakan bisa tercapai. Kira-kira siapa Bu yang bisa membantu untuk meningkatkan usaha itu tadi? Jadi rencana tadi yang bisa membantu siapa? Mungkin dari kepala sekolah atau yang siapa saja? Tentunya saya membutuhkan dukungan dari banyak pihak seperti kepala sekolah, teman sejawat dan juga orang tua murid Pak. Kira-kira kapan Bu ini yang akan rencana yang akan diterapkan ini akan dimulai? Kalau bisa ya secepat mungkin ya Pak, meskipun nanti dalam prosesnya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kemudian Bu, komitmen seperti apa yang akan dilakukan agar rencana itu berjalan dengan baik? Komitmennya seperti apa yang Ibu capai? Baik Pak, saya akan konsisten secara terus-menerus dan belajar untuk terus mengupdate informasi terkait pembelajaran yang berpihak pada murid agar kehadiran saya di kelas itu akan dirindukan oleh anak-anak saya. Baik Bu Eni, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Dukungan dari pihak lain yang saya butuhkan saat ini dari orang tua siswa Pak. Kalau
terkait sarana dan prasarana, insya Allah di sekolah saya sudah tersedia. Mungkin juga internal dari dalam diri saya sendiri yang harus konsisten dalam menjalankan hal ini. Baik Bu, ini kesimpulannya dari percakapan kita yaitu Bu ini harus segera melakukan tindak lanjut. Semoga rencananya berjalan dengan lancar. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan perbincangan sejak tadi? Alhamdulillah, perasaan saya sekarang sudah merasa lega dan juga senang. Saya merasa telah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sebelumnya Pak Didi. Alhamdulillah. Kalau begitu terima kasih Bu. Apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup Pak. Terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sebelumnya. Ya, terima kasih Bu. Saya senang sekali bisa berbagi dan mendengarkan cerita Ibu. Mungkin bisa dilakukan aktivitas selanjutnya. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Didi, luar biasa sudah melakukan coaching dari dengan Bu Eni. Ada beberapa catatan Pak Didi, tapi di luar catatan tersebut saya sangat mengapresiasi apa yang telah Pak Didi laksanakan, sudah sesuai alur dan sudah menekankan pada hal yang sangat penting dan krusial. Namun di sini Pak Didi, saya memiliki beberapa pertanyaan atau beberapa hal yang ingin saya pertanyakan kepada Pak Didi. Tidak apa-apa ya Pak Didi, ya saya tanya ya. Dari apa yang sudah dilakukan Pak Didi, kalau dari sisi sudut pandang Pak Didi sendiri, apa yang Pak Didi sudah lakukan dan indikator apa yang sudah tercapai dari apa yang saya sudah sebutkan di awal tadi Pak Didi? Insya Allah saya sudah memandu percakapan tadi dengan menggunakan Alkitab. Saya sudah fokus pada Koji sehingga Koji sudah dewasa dan bersikap terbuka. Saya juga dapat menggali potensinya yang dimiliki Koji dan mengarahkan untuk menemukan ide-ide dari permasalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Hal ini sesuai dengan prinsip. Baik, betul sekali. Memang apa yang dirasakan Pak Didi itu sesuai dengan apa yang saya catat Pak Didi. Pertama bahwa Pak Didi sudah melaksanakan kemitraan, di mana tidak ada tadi Pak Didi menggurui perasaan bisa tidak, tapi tadi Pak Didi setara dengan yang di coaching atau disebut dengan coaching. Nah, selain itu Pak Didi tadi juga sudah memperlihatkan proses kreatif di mana Pak Didi tadi sudah mencoba untuk menggali, menemukan beberapa solusi dari coaching yang Anda coaching tadi. Nah, harapan dari Pak Didi untuk ke depan kira-kira apa setelah melakukan kegiatan ini tadi? Saya ingin meningkatkan kompetensi dalam menggunakan teknik rasa tadi, khususnya pada tahap mengapresiasi dan merangkumnya menjadi sebuah nanti akan deskripsi yang bagus gitu, yang sudah menunjukkan kita. Baik, jadi intinya nanti Pak Didi akan belajar lagi tentang bagaimana membuat sebuah metode rasa nanti hadir di kegiatan coachingnya Pak Didi ya. Sedikit tambahan, Pak Didi tadi sudah sangat bagus sekali dalam melaksanakan tinta. Nah ini Pak Didi perlu nanti teruskan ya Pak Didi. Ini harus berkelanjutan terus-menerus bahwa Pak Didi ketika melakukan supervisi akademis harus menggunakan langkah-langkah tinta. Nah, semoga apa yang tadi dilakukan dengan Bu Eni, kemudian apa yang dilakukan dengan saya sebagai pengamat bisa berdampak ke Pak Didi ke depannya, dan yang paling penting adalah akan berpengaruh terhadap murid, karena apa ya, apapun yang kita lakukan pada dasarnya adalah untuk murid. Begitu Pak Didi.
Saya kira itu saja Pak Didik ya. Pak Didik sudah sangat hebat. Mungkin kegiatan ini bisa kita akhiri karena waktu juga sudah agak sore dan masih banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Beni. Waalaikumsalam Pak. Selamat sore. Nah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak. Oke, sebelum kita nanti untuk melakukan observasi, jadi nanti saya akan sedikit untuk memberikan publik penilaian nanti apa saja yang perlu diperhatikan kaitannya dengan digit coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Dari prinsip tersebut nanti ada key untuk prinsip intinya. Jadi nanti ibu yang mau dikembangkan yaitu tentang kompetensi apa. Yang pertama mungkin lesson atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Eni, ada beberapa yang perlu saya tanyakan kaitannya dengan observasi nanti. Yang pertama yaitu Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan nanti yaitu kehadiran penuh atau listen dan juga mendengarkan aktif. Baik. Nah, terus bagaimana penilaian itu sendiri terhadap apa yang dikembangkan? Ya, nanti saya akan mendengarkan aktif supaya saya bisa membagi potensi, kemudian coach bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, terus harapan nanti dari observasi yang kita lakukan nanti membuat indikator-indikator apa saja? Nanti dalam uji saya akan menerangkan alur cerita secara runtut, Pak. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach saya agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan. Baik, itu mungkin itu yang bisa kita permulaan yang kita bahas nanti karena nanti ada tidak lanjut dalam observasi yang dilakukan. Baik, mungkin hanya itu, silakan nanti langsung melakukan observasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arun, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabarnya hari ini sangat luar biasa baik, tapi ada beberapa hal yang menjadi perasaan tidak enak juga. Oh begitu, apa mungkin ada yang bisa saya bantu Pak Arun? Mungkin bisa ya. Jadi beberapa minggu akhir ini saya ada beberapa hal yang membuat saya itu selalu berpikir terus tentang hal tersebut, membuat saya agak sedikit terngiang-ngiang tentang masalah motivasi belajar murid saya itu. Oh, ada masalah tentang motivasi belajar murid begitu ya Pak Arun? Iya, itu sekali. Kira-kira masalahnya seperti apa Pak Arun? Bisa diceritakan? Jadi seperti ini Bu, jadi siswa saya akhir-akhir ini itu motivasi belajarnya itu sangat menurun. Salah satu bentuknya, salah satu hal yang sangat terlihat yaitu ketika jam-jam tertentu itu banyak anak itu yang masih di kantin, bahkan yang menghilang entah kemana. Itu yang saya rasakan, yang saya lihat, saya amati. Oh begitu, jadi pada saat jam pembelajaran itu ada beberapa anak yang menghilang dan ternyata setelah diselidiki itu mereka ke kantin, seperti itu ya Pak? Iya, bolos lah. Apakah sudah ada usaha yang Bapak Arun lakukan dalam hal ini? Beberapa hari ini saya lakukan hanya mencatat beberapa anak, kemudian memberikan beberapa restitusi atau pendampingan kepada mereka kenapa bisa terjadi sedemikian dan bagaimana efeknya, kemudian bagaimana katanya dengan kelas. Kemudian memang beberapa sudah kembali ke kelas, namun masih ada aja yang tidak kembali ke kelas gitu Ibu. Kira-kira dari skala 1 hingga 10 Pak Arun sekarang
saya kira saya berarti setuju karena saya juga sudah belajar beberapa sudah masuk kelas, namun masih ada sisa gitu. Jadi saya setuju kalau sekarang. Terus Pak Arun mau meningkatkannya ke skala berapa? Ya kalau idealnya 10, namun bagi saya nanti ke 8 atau 9 atau 9 saja sudah, saya rasa sudah baik bagi saya saat ini, bagi lembaga saya. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Pak Arun harapkan dari anak tersebut, dari anak yang bermasalah tadi? Ya pasti datang ke sekolah, datang ke kelas mulai dari jam pertama sampai jam ke-10 itu hadir di kelas, kemudian mengikuti pelajaran dengan bahagia, kemudian juga tidak mengganggu teman, dan yang paling penting adalah sebenarnya pada tahun ini yang saya dapat kehadiran mereka di kelas itu. Baiklah, apa kira-kira metode yang sudah pernah Pak Arun lakukan dan ada hasilnya, Pak? Yang saya lakukan diskusi kepada beberapa anak, itu saya panggil, kemudian saya gunakan langkah-langkah ketika diskusi, kemudian berhasil, namun masih ada yang belum bisa kembali lagi ke kelas gitu. Baik, sudah luar biasa usaha dari Pak Arun. Selanjutnya apa rencana ke depan yang akan Pak Arun lakukan dan seperti apa langkah-langkahnya? Ini saya dapat ide baru. Nampaknya ini saya harus menghubungi mereka secara pribadi melalui WhatsApp, karena kan ini WhatsApp atau media lain yang saya bisa walaupun tidak secara langsung. Kalau diskusi kan secara langsung, tapi saya nanti berpikiran kan kemarin secara langsung itu ada yang nggak datang. Nah, saya nanti yang nggak datangnya tidak datangnya akan saya hubungi via WA, kemudian juga akan melibatkan orang tua, lebih seperti itu. Baik, kira-kira selain orang tua siapa yang bisa membantu Pak Arun dalam melaksanakan atau menjalankan rencana itu? Saya kemarin berpikiran bahwa saya akan bekerja sama dengan bidang wakil kepala sekolah kesiswaan dan juga beberapa guru BK. Itu rencana saya. Kemudian kapan kira-kira Pak Arun akan menjalankan rencana itu? Secepatnya Ibu, hari ini hari Selasa ya, hari Senin, mungkin besok hari Selasa atau Rabu kan saya laksanakan itu secepatnya. Secepatnya. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Pak Arun lakukan agar rencana itu bisa berjalan dengan baik? Tentunya saya akan bekerja sama dengan beberapa pihak yang tadi, BK, kemudian kesiswaan, kemudian akan saya terus-menerus melakukan sampai 90% atau 100% anak kembali ke kelas pada semua mapel, pada semua mata pelajaran, pada semua jam, dari jam pertama sampai jam ke-10. Itu komitmen saya. Baik Pak Arun, adakah dukungan dari pihak lain yang Pak Arun butuhkan? Rekan sejawat tentunya. Rekan sejawat itu saya minta agar nanti memberikan laporan kepada saya. Mungkin karena gini Bu, mungkin kalau di kelas saya mungkin datang, tapi di kelas lain kan mungkin saya tidak tahu. Nah, saya minta dukungannya nanti dari ini rekan sejawat agar melaporkan juga ke saya bagaimana kehadiran anak-anak tersebut. Baik, kesimpulannya Pak Arun ini akan segera melakukan rencana tindak lanjut ya. Semoga rencana Pak Arun berhasil. Nah, sekarang setelah berbincang dengan saya, kira-kira seperti apa perasaan Pak Arun saat ini? Tentu senang Bu, saya bisa dalam tanda kutip unek-unek menceritakan unek-unek saya tentang siswa saya kepada Anda. Senang sekali, kemudian saya juga mendapatkan energi positif untuk berbuat suatu hal terhadap keadaan siswa saya. Alhamdulillah, kalau begitu ya. Kemudian apakah ada hal lain yang ingin Pak Arun sampaikan? Saya kira sampai saat ini belum ada Bu, karena saya sudah cukup lah ini, saya sudah mendapatkan beberapa inspirasi nanti yang dapat saya lakukan. Baik, saya juga senang bisa berbagi dan mendengarkan cerita dari Pak Arun. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian Pak Arun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Eni, setelah melakukan observasi tadi ada sedikit kita saling berdiskusi
Nanti akan saya sampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi yang Ibu lakukan. Baik Pak. Yang pertama yaitu apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching? Yang sudah saya lakukan saat melakukan coaching tadi yaitu saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi kucing. Terus indikator ketercapaian apa yang Ibu inginkan? Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan tertutup. Terima kasih. Nah, jadi dari hasil tadi Bu ini sudah menunjukkan yaitu coaching dengan prinsip-prinsipnya, dan juga Ibu sudah menggunakan alur tirta yang sudah bagus. Jadi alhamdulillah sudah baik Bu. Saya mengamati tadi Ibu sudah melakukan dengan baik. Terus selanjutnya yang terakhir, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya adalah kehadiran penuh dan di mana tadi kucing merasa ada sedikit unek-unek, kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi. Baik Bu, ini saya kira sudah cukup. Semoga rencana Ibu nanti jalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan Ibu selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Luar biasa, sangat baik. Alhamdulillah baik Pak Arun. Sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching yang Bapak lakukan dengan coaching nanti, ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya ini. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi catatan saya harapkan proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak dalam melakukan coaching jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Begitu rubrik penilaian yang akan saya ajukan dalam mengamati Bapak nanti. Bagaimana? Bisa dipahami Bapak? Bisa ya, siap. Oke, baik Bapak. Selanjutnya sebelum coaching dimulai ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bapak? Boleh. Baik. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa atau kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya Ibu, dalam proses percakapan nanti dengan kucing ada dua hal yang ingin saya kembangkan atau saya perlihatkan nanti. Yang pertama adalah kehadiran, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Dua hal itu. Luar biasa, jadi mendengarkan aktif dan juga kehadiran penuh atau present. Betul, Ya, Pak? betul sekali. Baik, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seseorang atau kunci, ya Pak, begitu. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan ini? Yang pertama adalah
kehadiran penuh ini ya, kehadiran penuh atau Kristen ini nanti yang pertama indikatornya adalah bahwa nanti merasa benar ditemani kunci saya, saya mengatakan kunci yang pertama. Dan yang kedua adalah mendengarkan nanti ketika saya mendengarkan kunci saya, menjawab pertanyaan saya, maka saya akan melanjutkannya dengan pertanyaan yang sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh kunci. Kedua hal itu yang sangat penting. Baik, semoga dari indikator tadi bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya Pak. Mungkin hanya itu yang saya ingin tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak silakan untuk memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai indikator ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Siap Ibu, siap. Sudah siap ya Bapak? Siap. Baik, silakan dimulai proses coachingnya. Siap. Baik, assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada sedikit yang merasa bingung Pak saya. Oh bingung, ya bingung karena cuacanya yang tidak menentu atau bingung karena pembelajaran di sekolah Pak? Terkait dengan pembelajaran di sekolah. Oh begitu. Baik, intinya pertemuan kita kali ini Pak Didi ya. Jadi saya sebagai teman Pak Didi, sebagai mitra Pak Didi, hari ini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang Pak Didi temui beberapa minggu ini ya Pak Didi. Pak Didi santai saja, nanti ceritakan kepada saya apa saja boleh lah. Entah anak yang apa suka berkelahi atau apapun yang menjadi keresahan Pak Didi ya. Kira-kira apa Pak Didi minggu ini yang jadi keresahannya Pak Didi? Oke Pak, terakhir ini di sekolah saya ada yang masih belum bisa baca tulis. Jadi saya merasa kok sudah kelas atas Pak itu, tapi kok masih belum lancar, dan bahkan ada yang belum bisa. Itu karena mungkin ya ada beberapa faktor gitu. Oke, sebenarnya Pak Didi, konteksnya di sini baca dan tulis itu masih belum bisa ya? Oh, belum bisa baca tulis. Kalau Pak Didi bisa mendeskripsikannya, kira-kira itu pas berapa, terus apa tingkatannya, sampai mana dia bisa baca gitu? Kalau tingkatannya Pas berapa? kelasnya kelas atas itu dari kelas 4 itu ada. Menurut guru-guru kita sering komunikasi dengan guru-guru itu, kalau di kelas 4 itu ada 1 dan semua itu ada 2. Belum bisa baca. Terus persentasenya itu saya rasa masih 5. Anda masih di apa ya? Kondisi tersebut kalau dihitung dari angka 1 sampai 10 itu kemampuan itu hanya sampai 5 gitu Pak ya? Padahal itu sudah kelas atas ya Pak ya? Sudah kelas atas, dan bagaimana kita bisa untuk menyampaikan materi kalau betul sekali. bisa gitu. Saya merasa bingung gitu. Baik, kita identifikasi Pak Didi ya. Kira-kira itu terjadi kenapa Pak Didi? Bisa sampai seperti itu? Apakah karena memang dia baik berkebutuhan khusus atau bagaimana? Sebenarnya tidak Pak. Karena saya sering komunikasi dengan guru, dengan bahkan anak pun saya juga kita adakan komunikasi secara ringan gitu Pak. Komunikasi ringan. Karena itu dipengaruhi dari maknanya dari orang-orang perhatian. Karena yang satu, yang kelas tadi, yang kelas 1, yang kelas 4 ada satu anak itu ikut neneknya. Tidak yang ikut neneknya, jadi dan bahkan neneknya pun itu taksar. Terus Kompleks sekali. yang kedua itu ditinggalkan orang tuanya. Jadi saya itu bingung bagaimana solusinya. Usaha-usaha yang saya lakukan itu kemarin itu sudah saya usahakan. Gini, mari kita ingat Pak Didi. Kira-kira usaha-usaha apa yang dulu atau yang sudah Pak Didi lakukan terhadap hal seperti ini? Dan bagaimana hasilnya? Usaha yang saya lakukan dulu itu ada bimbingan, saya mengajukan atau mengikuti bimbingan di luar jam pembelajaran, tapi hasilnya kurang maksimal. Terus minggu-minggu ini saya dan teman-teman itu membuat program anak tersebut dikasih jam tata pelajaran gratis
pulang sekolah gitu. Jadi guru waktu mau pulang itu kan jam 2 Pak. Jadi anak-anak pulangnya setengah 12, jadi jam setengah satu sampai jam 1 itu kita ajak komunikasi, kita ajak mereka ke perpustakaan, terus mereka pun merasa nyaman gitu. Jadi salah satu saya lakukan seperti itu. Baik, jadi ada kegiatan tambahan ya? Iya. Iya, kegiatan tambahan. Kira-kira Pak Didik nih ya, kan Anda sudah melakukan hal tersebut sebagai solusi. Kalau tentang nilai lah 1 sampai 10, kira-kira hal yang dilakukan Pak Didik itu sampai nilai berapa? Angka berapa ya? Setelah kegiatan ini berlanjut tambah ini, saya masih nilai 7. 7. Terus kemudian ada atau tidak ini solusi lain? Kalau solusi lain, saya ingin anak itu belajarnya itu saya ngikuti anak. Selain juga dari kita mengadakan jam tambahan pelajaran baca tulis, kita juga ajak untuk meningkatkan motivasi ya. Jadi kita akan bimbingan konseling seperti itu. Oh, jadi Pak Didik nanti akan melaksanakan selain tambahan jam juga akan melakukan konseling gitu Pak ya? Karena ini misalnya mungkin mintanya si anaknya juga benar. Jadi Minat ya? Minatnya itu benar dengan permasalahannya di rumah, jadi kita bisa membantu konseling. Kan tadi kalau yang selama ini sudah dilakukan hanya sampai 7 Pak, tapi kalau nanti Anda sudah melakukan konseling, kira-kira prediksi Pak Didik nanti meningkat sampai angka berapa kira-kira? Saya inginkan nanti di poin 9. 9 ya? Deskripsi 9 itu bagi Pak Didik seperti apa kalau lebihnya bisa baca? Kalau saat ini mereka masih nganggur, belum bisa memakai sebagainya. Nanti 9 ini maksud saya mereka sudah lancar membaca. Lancar membaca. Dan juga dari dalam dirinya motivasinya untuk bersekolah atau belajar itu meningkat. Baik, nanti siapa Pak yang Pak Didik akan ajak untuk terlibat dalam kegiatan yang Pak Didik rencanakan nanti? Ini karena kelas kita itu beda, tapi kita kolaborasi dengan bapak ibu guru yang lain dan juga dengan bapak kepala sekolah nanti bisa untuk melaksanakan program yang saya programkan ini. Ya, berarti harus ada sinergitas di berbagai pihak ya Pak Didik. Dan juga orang tuanya juga orang tuanya kita juga ajak komunikasi karena saat ini kita juga bertemu dengan orang tuanya. Baik, ketika nanti minimal 9 ya, 9 sudah tercapai, apa komitmen Pak Didik selanjutnya kalau itu sudah tercapai gitu maksudnya? Komitmen saya tersebut akan saya lakukan dan nanti tidak hanya kelas atas saja tetapi dari kelas bawah juga kita monitoring ya, kita adakan semacam tes gitu. Jadi nanti mungkin dari masukan dari wali-wali kelas juga bisa kita jadikan acuan siapa saja yang nanti yang belum belajar menurut saya nanti dari ada satu yang masukkan ke program tadi, tetapi mungkin dari kelas 1 dari kelas 6 itu mungkin dijadikan. Baik Pak Didik, kita kan sudah menemukan beberapa solusi nih ya. Tadi menambah jam pelajaran atau jam belajarnya, kemudian ada konseling yang melibatkan nanti juga ada guru dan juga ada orang tua Pak Didik. Tentu itu akan berhasil ketika Pak Didik melaksanakan. Kira-kira Pak Didik, kapan Anda akan melaksanakan solusi-solusi? Kira-kira kapan? Secepatnya, karena ini saya rasa ini urgent sekali. Jadi secepatnya akan saya lakukan dan nanti akan berkomunikasi dengan seluruh warga Satuan Pendidikan. Baik, terima kasih Pak Didik. Semoga apa yang Pak Didik cita-citakan tercapai dan berjalan dengan sukses. Baik, terima kasih. Iya, bagaimana rasanya setelah kita ngobrol ini Pak Didik? Perasaan saya jadi plong. Iya, plong. Jadi saya merasa ada teman bercerita. Iya, dan berbagi. Baik. Ya. Terima kasih Pak Didik sudah melaksanakan ngobrol bareng. Semoga tercapai semua cita-citanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Arun,
Boleh. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat menjadi coach tadi, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses percakapan tadi? Yang pertama, saya sudah menjalankan titma dengan runtut ya, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian juga indikatornya tadi sudah runtut. Kemudian indikator lain, saya juga sudah melakukan kompetensi yang saya rencanakan tadi di awal, yaitu kompetensi sepenuhnya hadir atau kehadiran penuh. Kemudian juga mendengarkan secara aktif. Indikatornya apa? Ketika kehadiran penuh, saya mengajak bicara kunci itu sangat mengalir. Berarti itu sudah terjadi kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif, itu juga sudah saya lakukan, di mana tadi saya memberikan pertanyaan itu atau umpan balik kepada kunci itu juga berkaitan dengan jawaban kunci. Jadi tidak berseberangan. Jadi kedua hal ini sudah saya lakukan. Baik, jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya bahwa Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, luar biasa. Terima kasih Ibu. Nah, pertanyaan yang terakhir dari saya ya Bapak. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik, karena saya tadi terlalu terfokus kepada dua hal, yaitu kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Mungkin dari perspektif saya kan tidak salah ya. Saya nanti ingin menguatkan lagi, mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan salah satu metode yang digunakan, yaitu metode rasa ya, kalau tidak salah. Metode rasa yang nanti yang akan saya kembangkan lagi. Oh, oke, baik. Jadi yang ingin dikembangkan tadi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Terima kasih, sebuah proses yang sangat luar biasa. Terima kasih. Semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.